Selamat datang di channel Rian Tuben. Kali ini kita akan ngebahas seputaran datang di channel Rian Tuben. Kali ini kita akan ngebahas seputaran spiritual. Pokoknya Selamat datang di channel Rian Tuben. Kali ini kita akan ngebahas putaran spiritual dengan salah satu orang yang akan kita podcast. Pokoknya mari kita gaskeun. Kita tampilkan narasumber kami yaitu Bapak Ute. Mari persilahkan. Selamat datang Pak Utep. Mau tanya, awal mula Bapak Utep itu bisa terjun ke dunia goib-goib itu dari punya keturunan apa mengulik sendiri? Kalau saya yang ngerasa gitu ya, kalau dari kecil mungkin bisa ya, karena mungkin dari kecil Ada juga keturunan? ada keturunan lah ya gitu ya, dari keturunan. Terus mungkin ada yang semua orang punya pendamping masing-masing dari kecil. Kodam ya Pak ya namanya? Kalau zaman sekarang itu kodam guys. Kalau kita berbaca kodam itu mungkin kita nggak bisa lihat ya, karena yang tentu yang bisa lihat sosok kodam sama ahli gitu. Nah, terus sebagai yang ini pengalaman untuk saya, yang saya pribadi dipakai gitu kan, saya cuma menggunakan tubuh saya seperti ini lah gitu. Terus sampai besar saya juga tidak tahu ya apakah benar saya ada keturunan gitu kan, Iya. keturunan dari supernatural. Yang saya rasakan, kalau keturunan garis-garis apa itu saya tidak tahu. Cuman yang peka itu hanya batin saya yang tahu. Untuk bisa seperti ini menjauh kemana, saya sendiri yang tahu. Bapak, maaf, Bapak bisa cek kodam saya nggak? Ada apa? Apa Maung Bandung atau apa gitu? Kalau untuk cek kodam terus terang ya, kita belum bisa ya. Kalau cek kodam belum bisa, karena yang bisa merasain itu kita harus kehidupan itu harus kebersamaan. Yang dipakai itu kebersamaan dulu. Dari mana? Dari awal. Terus kita masuk ke ranah apa dulu kan? Ada bagian-bagiannya kan? Bentar ya. Oh, mau ngintin apa ya? Biar ini ya kodamnya keluar ya Pak ya? Sudah berapa lama mengetahui di dunia spiritual? Di dunia supernatural itu udah berumur dari 30 tahunan. Saya dikasih 30 tahun sebenarnya sebelum saya dikasih benda apapun gitu kan. Iya. Cuma dari pertama, dari awal, dari sekolah itu juga perasaan itu seperti ada yang Udah ada ya. mengganggu lah gitu kan. Tapi mengganggu itu bukannya untuk mencelakai. Kalau yang celakai itu kan mencelakai itu sebenarnya diri sendiri karena perasaan. Cuman Rasa takut ya? rasa takut pasti ada. Walaupun kita berbicara supernatural, apakah enggak ada garis keturunan atau gimana, tetap rasa yang saya punya takut juga pasti ada. Cuman jangan sampai berlebihan takutnya. Mengkoleksi apa? Kayak benda-benda apa sih? Kujang atau batu ali atau gitu? Kalau batu ali ya, benar yang dibawa sama saya itu ada 3 ya. Cuman dari asal usulnya bukan saya yang apa, maksudnya kita mengambil lah atau gimana, bukan. Iya ya. Karena dari satu barang itu pasti ada ceritanya gitu kan. Jadi bukan dari hasil ngambil gitu ya. Oh ya, saya dengar-dengar dari temennya Pak Utep katanya pernah ada berpengalaman ke gunung apa sih itu? Negara ya? Itu gimana bisa Bapak Utep ke sana? Itu situs Negara Ceritanya. Padang itu kalau saya ngerasain itu kan pertama
kok ada seperti Willy ke sana ya sama sih sebenarnya, sama rekan-rekan juga kan. Iya. Diajak ke sana terus main di sana. Nah mungkin dari hasil di negara sana itu nggak ada, bakalan ada ngasih banyak seperti benda-benda pusaka gitu ya. Tapi wujudnya itu bukan dari hal gaib gitu kan. Oh, iya. Cuman wujudnya dari sosok manusia juga gitu kan. Kalau ingin tahu asal mulanya hujan ini dari mana, terus batu cincin ini dari mana, Iya. seperti gelang. Tapi kita nggak ngerasa gitu kan, nggak ngerasa tuh pasti banyak lah orang pengen tahu ini dalamnya apa, Iya. ini dalamnya apa. Cuman untuk saya pribadi yang penting kita dipakai Iya. gitu kan untuk kehidupan kita. Nggak, tetap kalau untuk mencari kenakahan kerezekian kita sendiri kan. Iya, usaha. Untuk usaha gitu kan, usaha semampunya buat kita. Cuma di ini mah seperti benda pusaka itu cuma ngasih ciri gitu kan. Tapi saya nggak kepingin tahu isi di dalam cincin ini apa dan apa, ada apanya gitu. Saya nggak tahu. Yang penting dia pengen ikut ke saya, bisa terima gitu kan. Saya nggak tahu. Mungkin kalau cincin ini disimpan ya disimpan gitu kan. Kalau dipakai ya dipakai gitu. Waktu dipakai bukan untuk cuman untuk pribadi saya mungkin ini memusti gitu kan. Bukan memusti tapi memulai gitu, memulai barang karbon gitu. Pak, mau tanya nih saya. Kalau buat merek cowok bisa nggak? Kalau merek cowok mah terus terang ya nggak bisa ya. Harus gimana Mungkin gitu kalau- biar si cowok itu tuh sama kita kesemsem gitu. Kamu mah Mungkin kalau merek cowok itu kalau di zaman sekarang anak-anak pasti mikirinnya uang ya, gitu kan. Kalau Itu mau rotin Pak. iya, pikirannya itu pasti uang. Tapi kalau udah komunikasi jodoh, bagus sih. kalau udah jodohnya, Ya, kalau udah Instagram. ternyata kan pastilah saudara-saudara kita bakal ikut nolongin lah gitu Iya. kan, karena udah Makan kebanyakan cowok sekarang tuh kalau lihat yang ada yang lebih gitu, yang intinya dilupain gitu. Makanya gimana biar tetap si cowok itu teh stay di kita terus gitu. Jangan sampai bersaing sama orang lain. karena kalau pengalaman dari cewek mah untuk saya sih cukup satu ya pengalaman saya. Nggak bisa untuk kayaknya berlebihan mendapatkan pengalamannya orang laki-laki, cewek juga pun pasti ngerasanya sama ya, Iya. pengen punya berapa lah gitu kan, cewek juga yang sama gitu Ya ya. itu kalau masalah uang itu semuanya juga emang pada Jadi duit karena di dunia ini butuh duit. ya kalau duit kan namanya di alat gitu kan, udah di alat pasti dibuang lagi. Iya. Karena kita harus tahu Jadi batur bujuk sana nama dan duit mah cocokan monyet gitu eta. Guys, jadi di sini kita nggak cuma berdua ya guys, di belakang layar kita ada penontonnya juga. Nah ini untuk penontonnya ada yang mau bertanya dengan Bapak Utek, silakan masuk. Mangga, Atu Ben, Ya, coba. Bapak Riki, Ya, maaf Bapak sebelumnya Pandan. ya Pak Utep, apa Om Utep ya, Utep ya. Ya. Yang saya tanyakan nih maaf ya, itu kan kujang ya, Iya. kujang itu dari leluhur Sunda ya tentunya ya. Iya. Nah itu istilahnya kujang itu kan bukan sembarangan benda kayak umumnya pada umumnya ya kayak golokan. Iya. Itu kira-kira ada kelebihannya nggak gitu? Bisa di tes apa gimana gitu kan keunikannya itu kujang itu. Waktu dulu sih Gimana? pernah gitu kan, pernah dibeliin karena untuk saat ini mungkin insya Allah saya bisa berdiriin gitu kan. coba Pak gas. Coba iya. Pak gas, ayo kita. Iya, Utep, coba. lihat. Ini kita Ya, bisa coba dulu ya. lihat ya. Itu keunikan kujang itu ya mudah-mudahan ada izin Aroma. Allah ya, aromanya itu Aroma. bisa agak gimana gitu ya, agak unik lah, bisa berdiri gitu gimana gitu kan.
Coba. Mari kita fokus. Oh iya. Porok udah. Nah, beberapa detik juga kita udah bisa menilai bahwa pemirsa juga kita semua udah bisa menilai bahwa aroma yang pusaka bedah kujang itu bisa kita nilai sendiri ya, ada keunikannya gitu. Terima kasih Autep ya. Terus itu yang batu itu ceritanya gimana Autep? Itu kan ceritanya dikasih sama adik ya. Nah, dikasih sama adik, terus dikasihkanlah ke Autep ya. Terus itu emang Autep menilai sendiri dengan ada kelebihannya dari batu itu, hodam istilahnya ya. Itu kita bisa apa ya? Apa Autep bisa melihat apa menerangkan kepada kita ya, bahwa hodam daripada batu itu apa gitu loh. Misalkan kan kalau itu kan merahnya dimasukkan ke air bisa merah kan gitu ya, kayak merah kelima ya. Gitu ya. Itu seperti apa itu kelebihannya gitu kan? Kalau ini enggak sih sebenarnya gini ya. Ini kan cindera mata ya untuk laki-laki yang pantas untuk pakai batu ali, ada cincin, Aksesoris berarti ya. Nanti aksesoris ini bisa dites dengan batu aslinya apa enggaknya. Kita kalau pengen ngetes batu ali asli apa enggaknya gitu, kita geserin aja ke HP. Kalau HP-nya nggak gerak, berarti itu batu bukan asli. Kalau yang gerak itu asli. Sekarang kita mau pembuktian guys dari batu ali ini. Oh nyala. Pakai senter Pak? Enggak. Itu kan biasa bisa nah juga. Ini kalau nggak asli di batu nggak bakalan geser. Oh kalau yang asli bisa digeser gitu ke HP. Kalau palsu Ini berarti ada isinya. Pak. Satu pertanyaan bagi saya. Kalau yang bisa membedakan barang karohmah itu ya, yang bisa membedakan bagi Mang Utep itu ada atau tidaknya dari mana? Dan efeknya kalau kita tidak bisa membawanya kan efeknya kalau bahasa Sunda ngabadi, katanya kan itu efeknya bisa ya, efeknya ke kita sakit atau gimana? Itu konsekuensinya gimana? Mohon pencerahannya dari Pak Utep. Apakah untuk anak-anak muda sekarang bisa bertujuan atau gimana? Mohon jawaban yang simpel aja lah buat kita nanti anak-anak muda. Apa harus terjun langsung ke dinas psikologi atau ada mungkin ada saran untuk anak-anak gimana? Terima kasih. Atau untuk saran anak-anak muda sekarang ya mungkin kurang tahu ini untuk apa, ini untuk apa. Ya saya sendiri pun ya nanti kan saya dikasih bukan ngambil kan ini si kujang ini kan. Nah tapi saya nggak tahu ini untuk apa. Mungkin orang-orang yang jelas yang bisa lebih nerawang ke kita itu ini untuk apa, pasti tolong komen aja. Nah terus kalau untuk anak sekarang bukannya ngobrolnya itu bukan tentang masalah mistis. Karun sekarang udah hampir 100% lupa gitu kan sejarah karun itu seperti apa. Betul. Nah terus kita kalau kita udah masuk ke ranah seperti terjun supranatural atau ada gua-gua apa gitu kan, kita harus mengikuti arahan di sana. Cuman kita itu walaupun masuk ke arah gua sana bukannya ingin meminta hal dunia atau gimana, pasti di sana juga banyak gitu kan, banyak yang kata si supranaturalnya itu ini untuk kesini, ini untuk kesini. Yang penting kita satu jalur aja, maksudnya ke yang punya kita, tetap kita berdoa. Ibaratkan gini, Allah betul ya. Ibaratkan ini kujang, ini kan kujang siapa yang membuat gitu kan, saya sendiri tidak tahu. Allah menciptakan semua sok pakai gitu kan, harus dipakai. Terus ibaratnya ini dimasukin diamnya diam, tapi udah didiamin di sini juga, ini disimpan di rumah. Dia ini sosoknya itu udah mendampingi kita di belakang, ke pinggir gitu kan. Biar apa? Kalau ada yang jahil ke badan kita atau reaksinya, dia yang tahu. Maka dari jawaban obrolan saya itu
yang dijaga itu dari ucapan saya sendiri. Di kesana sini kan sondenya kan kalau masalah mistik ini kan tanda kutip ya, karena orang yang ini kan suka apakah ini ke arah syirik, musyrik atau gimana, kan itu kembali lagi ke yang masing-masing menjalankan. Gimana caranya supaya orang berpikiran sosok kujang ini sampai ke orang berpikirnya ini bukan sifat syirik. Jadi intinya cara menggunakan ini gimana supaya menghindar dari sifat syirik kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita semua. Intinya harus gimana perawatannya barang-barang karomah ini. Yang penting kita tidak ada pengetahuan untuk ke arah syirik. Itu aja. Bisa diterangkan ke pemirsa nanti seperti gimana. Yang penting kita jangan sampai berpikiran syirik aja, itu aja. Tetap kita hakikatnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini kan cuma kata Potep tadi kan, ini cuma dipusti-pusti, jangan dipigusti. Itu betul, saya setuju aja. Yang mungkin pencerahan untuk para pemirsa nanti gimana caranya. Yang penting kita jangan fokus ke sini, kita lupa ibadah yang lain. Nah, begitu saya setuju. Maka mungkin ada lebih penerangan ke rekan-rekan semua pemirsa di sana untuk bisa menjelaskan. Potep, silakan. Kalau untuk itu tanda kutip apa ya, tanda kutip dua hal kan, bisa ya dan tidak. Kalau untuk saya ini kan hasilnya itu yang bikin saya memuaskan diri saya sendiri. Sebelumnya dari kecil saya sudah merasakan investasi tidak bisa ngutarain langsung seperti ke YouTuber, atau hanya bisa yang bila saya rasakan sendiri, aura seperti saya sendiri itu. Yang penting kita berdampingan, kehidupan itu berdampingan dengan hal gaib. Saya nggak bisa menarik hal gaib, cuma bisa ngerasainnya mungkin dari tangan atau gimana. Karena di badan kita juga punya masing sosok-sosok yang ngejaga. Yang penting kita gini aja, kalau kita punya benda-benda, kita jangan malu-malu. Jangan malu sampai ngeluarin atau gimana. Saya ini benda ini mau dipegang sama orang lain nggak apa-apa. Bebas ya, bebas maksudnya. aja. Gitu. Karena ingin ngelihat kan, orang lain belum tahu sosok kujang kebanyakan seperti apa. Potep, gini, saya mendapat kabar ya, itu kalau nggak salah 2 tahun ke belakang ya. Itu ceritanya Potep juga pernah ngobrolin bahwa itu waktu malam takbir. Itu kan besoknya tuh Lebaran Idul Fitri ya. Itu Potep ada cerita itu pas malam takbir itu ke daerah Nagara Padang itu, yang di konon ya itu daerah situs Nagara Padang itu memang dipercayai bahwa itu tempat sakral, tempat keramat ya. Itu ceritanya gimana, Potep? Itu emang ada ilham dari awal ya? Dari awal ada ilham dulu sehingga Potep itu berniat untuk ke sana. Nah, saya jadi pengen tahu ya istilahnya cerita yang dari awal dari rumah itu terus berangkat sampai di sana tuh gimana ceritanya, Potep? Jadi terangin tolong ya, sampai yang jelas-jelasnya, sampai yang anti kasiriran aja gitu ya. Pertama, untuk saya sendiri mungkin ada rekan-rekan dari luar gitu kan untuk mengajak. Pertamanya saya untuk saya pribadi nongkrong-nongkrong aja gitu kan. Nongkrong bareng sama teman-teman, udah tahu pas di sana habis ngobrol-ngobrol, mungkin ada teman yang pernah duluan ke situs Nagara Padang ya. Waktu pas ketiga mah, yang hari pertama ke 1 nggak ada mimpi apa-apa, yang kedua enggak, yang ketiga ada. Yang ketiga yang sendirian itu waktu Idul Fitri itu ya, malam takbir. Nah, ceritanya bukan. Yang ketiga bukan. Maksudnya gini, yang saya bahas itu yang malam takbir itu. Pasti kita langsung ke bypass ke situnya aja lah ya. Karena itu memang saya rasa itu di malam takbir itu orang-orang umat Islam tentunya ya udah fokus di posisinya untuk ya kumpul sama keluarga ya. Terus kan besoknya menyiapkan untuk acara Id sholat sunat kan.
sementara ini Autep ini pergi sendirian ke sana. Pergi sendirian. Di situ berangkat jam berapa Autep dari sini, dari rumah? Dari rumah saya berangkat dari jam 9-an. 9. Nah, itu berangkat dari rumah itu, maaf ya Autep ya, Itu antara sadar dan tidak sadar tuh. Pembekalan saya itu seadanya. Apa aja pembekalannya itu? Pembekalannya mungkin seperti jaket, Makanan ya takut apa jaket itu? untuk kekhawatiran. Tentunya itu dingin ya, betul ya? Oh, kira itu kan? Kuat atau dingin kira itu? Satu jaket. Sambil itu juga kan mungkin karena ada untuk saya sendiri ada ilham untuk berangkat ke sana sendiri, ya saya rasakan gitu kan berangkatlah sendiri gitu kan. Di tengah-tengah juga saya bingung. Apakah di tengah itu ke sana malam. Jadi mungkin ceritanya terobos gitu. Oh, ceritanya udah di pertengahan jalan nih ya, udah ya. Mau balik jauh, sampai jauh. Mundur gimana gitu. Nah, ini yang menarik Kak Utep. Ini yang menarik benar. Nah, saya yang yang ada di badan saya teruskan maju. Oh, mutusin untuk berjalan ceritanya. Kodamnya di rumah gitu. Mutusin aja. itunya, Teh Silpi ya, mutusin untuk berjalan ceritanya. Ya, mungkin di sana itu kan banyak gua apa kan banyak seperti gua kesenian, terus pepanggungan, kayak gua keuangan, gitu kan. Punya uangnya itu Pak di gua keuangan. Kalau di gua keuangan ya Istilah. nggak ada ya, itu mah hanya jawaban Sebutan ya? istilah gitu kan. Istilah. Pertama untuk awal gitu kan, awal mula kita tidurnya di situ di gua keuangan. Nyampe jam berapa itu ke situ Nyampe jam berapa itu kira-kira ke sana ke atas? Sampai ke sana Kan itu puncak dulu, jauh ya? Jam 9 itu sampai ke sana jam setengah 12 malam. Setengah 12. Oh. Berangkat dari jam 9 kan. Terus di situ ada hal-hal aneh nggak, misalkan apa gitu lah? Kalau hal aneh Yang menurut Autep itu ya ada, kalau menurut saya hal aneh nggak ada gitu kan. Bintang tamunya seru, gokil. Apa ibaratkan saya dimunculin sosok yang serem lah. Itu saya ada ya? Ada. Cuman yang saya jadi pembuktian itu 10.000 penonton. dibuktikan ibaratnya di sana itu di malam takbiran itu ada nggak sosok orang yang bersemedi di sana? Nah, terus Autep Dan ternyata nggak ada. bukan ada. Oh, ada. Pas malam takbir itu Malam takbir itu ada, cuman dia bersemedinya bukan barengan sama saya. di mana ya? Cuman dia bersemedinya di guha yang bodor. Oh, itu Autep ya. Guha yang bodor. Tapi nah saya di situ kan yakin ternyata di bulan yang suci itu gitu kan, wah ada orang kesini juga seperti saya. Ternyata Autep aja ya yang Itu bisa dinilai ini Autep 11-12 atau 14-15 ya. Ya, bisa. Unik. Ini sangat menarik benar. Hasilnya ke saya itu di sana itu hikmahnya gitu kan. Hikmahnya itu kita hanya merasakan tentang sejarahnya kita. Tetaplah itu tempat sakral gitu kan, tempat sakral ya, kita datang ke sana itu bersemedi itu seperti supaya merasakan keindahan alam yang di atas gunung itu. Sebentar. Autep malam-malam ke situ. Iya. Gelap. Gelap. Terus nilai keindahan itu dari mana Autep? Yang mana? Oh, indah tuh. keindahan. Itu mata batin yang bicara mungkin ya, melihatnya. Oh, malam hari itu indah banget. Indah. Kalau saya menilainya bisa biasa, tengah malam itu boro-boro indah. Mungkin kalau Seram. kalau orang-orang yang pertama mungkin Betul nggak? karena Coba. yang dibuatnya itu kan karena kata-katanya itu yang seram. Tapi untuk saya di pribadi Indah. Kebalik. Bukan seram sih, Indah. justru Adem. untuk saya itu berangkat malam Sejuk? sejuk. Ah. Indah kayak seperti apa ya? Suasana pokoknya beda lah, kayak keramaian di kota sama di tempat saya. Lebih sejuk, lebih nyaman. Lebih nyaman. Kalau saya makan pun seadanya gitu, perbekalan saya. Makan pun seadanya. Tapi bawa dari rumah Bawa makan dari itu. rumah. Oh, kirain teh nggak bawa begitu seadanya di situ, kirain teh. Enggak. Ini ya betul. Ini nggak bulan santai aja ya.
Tapi memang ini sangat menarik untuk publik. Kenapa untuk menarik publik? Saya sebagai penontonnya di YouTuber Rian Tuben, bahwasanya sosok Autep itu memang menarik menurut saya, tapi nggak tahu buat pemirsa ya. Topik pembicaraan di malam hari ini istilahnya di saat momen malam takbir itu kan ada cerita Autep itu Iya. itu umat Islamnya khususnya itu di rumah dia di masjid Iya. takbir. Saya sendiri. Tapi ini Autep sendiri di situ. Nah di situ masalahnya. Malam takbir itu. Terus dingin ada dingin. Ya, dingin ada.